Halo semua, hari ini kita akan membahas SPS kelas 5 Matematika. Kita buka bukunya halaman 128, yaitu latihan 2 menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Berikut data berat badan dalam kilogram siswa kelas 5, kita disuruh menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi kita buat dulu judul tabelnya itu berat badan dalam kilogram. Kemudian di sampingnya banyak siswa. Nah, setelah itu kita lihat kembali data yang ada di sini dimulai dari angka 34. Kita hitung dulu 34. Itu ada 2. Tidak ada lagi, jadi kita tuliskan 2. Kemudian kita lihat lagi 35. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tuliskan 6. Kita lihat lagi berikutnya angka 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ada 6. Kemudian berikutnya angka 37, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Selanjutnya berat 38. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 5. Lalu berat 39. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 orang. Lanjut lagi yang berat 40 kg. 1, 2, 3, 4. Ini juga 4 orang. Nah, biasanya di bagian bawah ini kita hitung total atau jumlah keseluruhan. Dari banyak siswa ini kita hitung dari atas ke bawah, kita jumlahkan totalnya ada 32 siswa. Nah, inilah yang disebut dengan diagram bentuk tabel. Kita buka lagi bukunya halaman 129. Kita lanjut nomor 2. Berikut adalah data banyak pensil yang terjual di koperasi selama 1 bulan. Nah, ini datanya ada minggu 1 sampai 4. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar. Kita akan tulis dulu judulnya banyak pensil yang terjual di koperasi. Kemudian kita buat tabelnya lagi. Cuman bedanya ini kita pakai gambar. Karena yang diminta adalah diagram gambar. Jadi kita buat dulu tabel seperti nomor 1. Nah, ini tadi ada minggu sampai minggu keempat.
kita lihat banyak yang terjual itu ada 20, 15, 18, 12. Jadi kita buat dulu perwakilannya satu pensil ini jumlahnya ada 10. Kemudian jika kita buat satu garis itu mewakili satu pensil. Jadi minggu ke-1 tadi ada 20. Berarti kita gambarkan 2 pensil. Karena satu pensil mewakili 10, berarti 2 pensil itu sudah perhitungannya 20. Yang minggu kedua 15, kita buat satu pensil yang 10, kemudian kita buat garis kecilnya 5. Yang 18 juga demikian, kita buat dulu pensilnya itu yang 10, kemudian 8-nya kita buat garis kecilnya sebanyak 8. Yang 12 juga kita buat dulu pensilnya yang hitungannya 10, kemudian kita bikin gambar kecilnya 2. Jadi 20, 15, 18, dan 12. Kemudian nomor 3, perhatikan data olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ini ada jenis olahraga, beberapa jenis dengan banyak siswa di situ. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Kita buat dulu judulnya jenis atau olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y. Di sini angkanya yang paling tinggi 10, kita buat aja 1 sampai 10. Kemudian jenisnya itu ada sepak bola. Kemudian yang kedua ada voli. Yang ketiga ada tenis. Keempat itu ada bulu tangkis. Yang kelima ada renang. Dan yang keenam itu catur. Ini kita tulis dulu jenis olahraga. Kemudian sumbu Y-nya ini kita buat dulu angka 1 sampai 10. Sumbu Y ini menunjukkan banyak siswa. Nah, sekarang kita akan mulai menggambar. Kita lihat sepak bola ada 10 siswa. Berarti kita buat sampai ke angka 10, lalu kita arsir seperti ini. Kemudian yang voli ada 5. Ini dari sini titiknya angka 5-nya, terus kita gambar diagram batangnya. Lalu kita arsir lagi. Kemudian yang tenis ada 4. Ini titik yang angka 4. Kemudian yang bulu tangkis ada 8. Ini titiknya angka 8.
kita arsir. Kemudian untuk renang ada 6 orang. Dan yang terakhir catur itu ada 2 orang. Jadi kita buat garis titik-titik, garis bantu untuk mempermudah melihat. Nah, ini udah selesai diagram batangnya. Sekarang kita lihat nomor 4. Berikut data jumlah hasil panen Pak Arif selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Dan hasil panennya dalam kuintal, disuruh menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kita buat sama lagi seperti nomor 3 pada sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kita beri dulu judul data jumlah hasil panen padi Pak Arif. Ini panen selama 5 tahun. Nah, sekarang kita buat garis. Itu yang paling tinggi sampai angka 35, tapi kita buat aja sampai 60. Jadi kita buat kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 60. Kemudian kita buat garis X atau sumbu X. Dimulai dari tahun 2012. Kita buat berurut sampai tahun 2016. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita cek datanya tahun 2012 itu hasilnya 20 kg. Nah, kalau diagram garis ini kita cukup beri tanda titik. Untuk tahun 2013 itu 30 kuintal. Kita buat juga ke bawah biar lebih jelas. Tahun 2014 itu 20 kuintal. Kemudian tahun 2015 itu 15 kuintal. Nah, diperhatikan ini 10 dan 20, berarti di antara 10 dan 20 itulah 15. Di pertengahannya kita bikin tanda titik. Tahun 2016 itu 35. 35 itu terletak di antara 30 dan 40. Kita buat dulu titik. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi garis seperti ini. Nah, tadi yang di bagian bawah sumbu X ini adalah menunjukkan tahun, dan yang sumbu Y ini menunjukkan
hasil panen dalam kuintal. Nah, berarti diagram garisnya udah jadi. Kita lihat nomor 5. Berikut adalah data jenis golongan darah dari seluruh siswa SD cerdas. Di sini ada tabel golongan darah dengan jumlah siswa. Ada 4 macam, 4 jenis golongan darah. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita hitung dulu yang A. Tadi 60 per. Sebelumnya kita harus jumlahkan dulu ini jumlah siswanya total ada berapa. Jadi 60, 180 dengan 120 totalnya itu 360. Jadi A 60 per seluruh siswa 360 dikalikan besar lingkaran itu 360 derajat. Ini kita coret. Berarti yang A nanti kita harus menggambar 60 derajat. Kemudian yang B caranya juga sama, 100 per totalnya 360 dikalikan dengan 360 derajat, hasilnya 100 derajat. Kemudian golongan darah AB ada 80 per 360 dikali 360 derajat. Hasilnya 80 derajat. Kemudian yang golongan darah O itu ada 120 orang, berarti 120 per total 360 kali 360 derajat. Hasilnya 120 derajat. Kita buat dulu sebuah gambar lingkaran. Nah, sedangkan untuk derajat, mengukur derajatnya kita perlu alat bantu yaitu busur. Yang A tadi kita buat dulu satu garis sebagai pedoman untuk menggambar 4 ini. Busurnya kita pakai yang A tadi 60, perhatikan ini 0 sampai 60, titiknya ada di sini. Nah, ini 60 derajat. Itulah yang kita tulis dengan A. Kemudian kita ukur lagi untuk yang B 100 derajat. Dari sini titik 0 terus sampai ke angka 100. Kita buat tanda dulu. Inilah yang 100 derajat, yang golongan darahnya B. Kemudian 80 derajat. Dari titik pusat kita hitung. Nah, angka nolnya itu yang warna hitam. Dilihat sampai angka 80, kita buat tanda. Kemudian kita cocokkan. Inilah yang golongan darahnya AB. Nah, yang sisanya O ini 120 derajat kita lihat. Nah, ini tadi 0 sampai 120 derajat. Berarti benar. Ini totalnya semua 360 derajat. Kita tuliskan golongan darah O. Kemudian kita tuliskan diagram lingkaran jenis golongan darah siswa SD cerdas.
Sampai di sini dulu video pembahasan untuk hari ini, nantikan video berikutnya. See you.